Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua pada saat ini. Damai Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepada kamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang di dalam kehidupan? Pasti kita sepakat bahwa semua orang tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Baik dia orang kaya ataupun orang miskin, dia akan mengalami yang namanya kematian. Baik orang pejabat ataupun orang biasa, dia akan mengalami yang namanya kematian. Dan sesungguhnya setiap manusia tidak punya kuasa untuk menaklukkan yang namanya kematian. Dan manusia tidak punya kekuatan untuk bisa menghindar dari yang namanya kematian. Tetapi kematian bukanlah akhir daripada segalanya, tetapi awal daripada kemenangan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus mencoba memberikan pemahaman atau merekonstruksi pemahaman orang-orang Korintus pada saat itu, di mana orang-orang Korintus
pada saat itu sudah dicekokin sebuah pemahaman melalui filsuf-filsuf Yunani yang mengatakan bahwa setiap orang akhir daripada hidupnya adalah kematian dan tidak ada kebangkitan bagi setiap orang. Tetapi Paulus merekonstruksi, memberikan pemahaman. Paulus katakan bahwa setiap orang sesungguhnya akan mengalami yang namanya kebangkitan. Kematian tidak akhir daripada kehidupan manusia, tetapi setiap manusia akan mengalami yang namanya kebangkitan. Paulus mengajarkan hal itu untuk mengarahkan pemandangan orang-orang yang percaya yang sempat sudah keliru, kembali menjadi memahami akan iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Di mana Paulus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya akan mengalami yang namanya kebangkitan. Kristus yang sudah mati di kayu salib, Kristus yang menjadi tumbal akan dosa manusia, menaklukkan maut itu, menaklukkan kematian itu lewat kebangkitannya. Maka lewat kebangkitan Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan juga. Tidak hanya kebangkitan secara rohani, tetapi kebangkitan secara daging. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Paulus katakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepada kamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang artinya Paulus mengajarkan bahwa ada sebuah kebangkitan daging, tetapi bukan daging seperti daging yang fana ini. Daging kita yang fana ini, darah kita yang fana ini akan diubahkan sesuai dengan kehendak Kristus. Seperti apa kebangkitan daging akan kita terima, semuanya itu menjadi misteri. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami yang namanya kebangkitan. Kebangkitan yang kita terima adalah kebangkitan di dalam Kristus. Maka firman ini katakan ketika nafiri yang terakhir dibunyikan, maka orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kapan itu terjadi? Ketika Kristus akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau memang kematian tidak akhir daripada segala sesuatunya, maka satu hal yang pasti yang harus kita imani dalam kehidupan, bahwa maut itu tidak lagi berkuasa kepada kita, bahwa maut itu tidak lagi menakutkan bagi kita, bahwa maut itu sudah ditaklukkan di dalam Yesus Kristus. Maka apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema kita, dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang pertama, lewat perikop ini kita mau diajak untuk belajar dan memahami bagaimana orang yang percaya. Kita diajak menyadari bahwa kita merupakan ciptaan baru. Yang artinya ketika Kristus menaklukkan kematian, ketika kita bangkit bersama dengan Kristus, maka sesungguhnya kita menjadi ciptaan baru. Tidak sama lagi dengan kehidupan kita yang lalu yang penuh dengan dosa. Maka ciptaan baru yang disampaikan kepada kita, bagaimana kita tercipta lewat kebangkitan Kristus. Bagaimana kita tercipta, yaitu dengan yang baru, yang tidak lagi penuh dengan dosa.
Maka setiap orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, dia sesungguhnya sudah menjadi ciptaan baru. Maka aku, Bapak Ibu semuanya, kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam kehidupan. Ciptaan baru itu harus kita buktikan di dalam iman yang benar, di dalam perbuatan yang benar. Karena apa? Karena dosa tidak lagi memerintah di dalam hidup kita, tetapi Kristus yang memerintah kita. Karena Kristus sudah bangkit, dan kebangkitan Kristus menjadi sebuah kemenangan bagi kita. Karena kebangkitan Kristus menciptakan kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak lagi yang dikehendaki oleh dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak untuk menikmati kemenangan atas kematian di dalam Yesus Kristus. Kemenangan demi kemenangan sudah kita nikmati. Maka ketika badania kita akan mati, ketika dunia yang fana ini akan kita tinggalkan, kita percaya bahwa kemenangan akan kita peroleh. Karena apa? Karena Kristus yang kita muliakan, Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita imani sudah memenangkan kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat zaman sekarang ini, karena kita sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus, maka kita mari menikmati segala karya Tuhan dengan cara hidup yang benar, dengan cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak lagi yang dikehendaki oleh dunia ini. Paulus mengajarkan hal itu, memberikan kesadaran kepada kita bahwa kemenangan itu menjadi bagian kita, bagian orang yang percaya, bagian orang yang beriman, bagian orang yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya kepada Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat minggu ini kita sampai kepada akhir tahun gereja, yang dimana kita mengingat akan segala saudara dan sahabat kita. Minggu ini sering dikatakan memento mori, yang artinya ingatlah akan hari kematianmu. Apa yang boleh kita renungkan di dalam akhir tahun gerejawi dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang mengingatkan kita ingatlah akan hari kematianmu. Yang pertama yang boleh kita imani, bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian. Karena kita akan mengalami yang namanya kematian, maka mari kita selama hidup di dunia ini melakukan apa yang benar. Memento mori, kita diperingatkan kembali akan akhir daripada sebuah kehidupan kita sebelum kita bersama dengan Kristus. Maka untuk mengingat semuanya itu, yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita senantiasa berdiri teguh dalam pekerjaan Kristus. Yang artinya selama kita diberikan kesempatan, selama kita diberikan waktu, selama kita diberikan Tuhan untuk melakukan yang baik, maka pergunakan hidupmu, pergunakan kesempatanmu, pergunakan waktu ini dengan baik. Ingatlah seakan-akan bahwa hidupmu hanya tinggal hari ini. Maka ketika engkau mengingat bahwa hidupmu akan tinggal hari ini, maka lakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, dan juga kepada orang tuamu. Memento mori memberikan sebuah kesadaran kepada setiap orang yang percaya bahwa dia akan menghadap Tuhan. Memento mori memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Memento mori mengingatkan kita bahwa kita akan kembali kepada pencipta kita. Karena kita akan kembali kepada pencipta kita. Selama kita belum kembali,
Mari kita mempersiapkan diri dengan melakukan yang benar. Maka ketika nantinya kita kembali menghadap Pencipta, kita bertemu dengan sukacita. Kita bertemu dengan kemenangan. Kita bertemu dengan sorak-sorai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ajar kami untuk senantiasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami untuk melakukan yang benar di dalam kehidupan kami. Akhir tahun gerejawi memperingatkan kami akan kematian kami, akan hidup kami untuk tetap melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.